Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani dengan nomor pokok mahasiswa 24061040 325 dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Syekh Kuala. Saya berasal dari kelas 02 dengan mata kuliah instrumen TK non-tes dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Jamilah Nasution SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari olahan data monitoring tugas perkembangan atau yang biasa dikenal dengan ITP. Nah, untuk yang pertama yaitu interpretasi berdasarkan diagram profil kelompok. Nah, secara umum rata-rata capaian tingkat perkembangan mahasiswa berada pada angka 5,5 yang ditunjukkan oleh garis orange pada diagram, sedangkan batang berwarna biru menggambarkan capaian rata-rata setiap aspek tugas perkembangan. Nah, dari keseluruhan aspek capaian tertinggi terlihat pada aspek kesadaran tanggung jawab dan peran sosial sebagai pria dan wanita yang memiliki nilai rata-rata tingkat capaian perkembangan adalah 5,7. Nah, untuk selanjutnya diikuti oleh aspek landasan hidup religius untuk persiapan dan hidup berkeluarga yaitu dengan nilai rata-rata 5,6. Nah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah memiliki perkembangan yang optimal pada aspek tanggung jawab peran sosial sebagai pria atau wanita serta kesiapan dari segi religius dan persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Namun terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperhatikan dan ditingkatkan lebih lanjut, yaitu berada pada aspek dengan capaian terendah berada pada nomor 4 yaitu kematangan intelektual dengan nilai rata-rata 5,7. Nah, selanjutnya aspek seperti kematangan emosional, kemandirian perilaku ekonomis, dan landasan perilaku etis memiliki nilai rata-rata sebesar 5,4. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan interpretasi yang kedua, yaitu berdasarkan 8 butir dengan capaian tertinggi. Nah, rata-rata capaian perkembangan mahasiswa berada pada angka 5,5 yang ditandai dengan garis berwarna orange, sedangkan itu nilai capaian perkembangan akhir untuk masing-masing butir ditunjukkan oleh diagram batang berwarna biru. Butir pertama yaitu landasan hidup religius memiliki nilai tertinggi yaitu 6,6, diikuti dengan butir kedua yaitu kesadaran tanggung jawab dengan nilai 6,3. Nah, nilai tingkat capaian akhir perkembangan pada 8 butir tertinggi di sini berkisaran antara 6,0 hingga 6,6. Nah, hal ini menunjukkan bahwa banyak mahasiswa yang telah berkembang lebih baik pada aspek-aspek tertentu, misalnya tertinggi capaian pada butir pertama landasan hidup religius menunjukkan bahwa setiap aspek ini memiliki peranan penting dan memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan pribadi mahasiswa. Baik, selanjutnya yaitu interpretasi berdasarkan 8 butir terendah. Rata-rata capaian perkembangan mahasiswa secara keseluruhan berada di angka 5,5 yang ditandai dengan garis orange, sedangkan nilai capaian akhir pada masing-masing aspek ditunjukkan oleh diagram berwarna biru. Nah, aspek dengan nilai capaian terendah terdapat pada butir kesadaran tanggung jawab yaitu dengan nilai akhir perkembangan 4,7. Selain itu, butir landasan hidup religius juga muncul 2 kali dalam daftar ini, menandakan bahwa masih terdapat sebagian mahasiswa yang perlu lebih mengembangkan aspek tersebut. Kemudian pada aspek kematangan intelektual juga terlihat masuk dalam 8 daftar terendah dengan nilai 4,8 yang menunjukkan bahwa masih ada mahasiswa yang perlu ditingkatkan dalam hal berpikir kritis, logis, dan kemampuan memahami informasi secara lebih mendalam. Nah, untuk secara umum, seluruh nilai dalam 8 butir terendah berada di bawah rata-rata keseluruhan, yaitu 5,5. Nah, kesimpulannya, capaian terendah pada aspek kesadaran tanggung jawab, landasan hidup religius, dan kematangan intelektual menunjukkan bahwa mahasiswa masih perlu ditingkatkan dalam hal nilai-nilai keagamaan, rasa tanggung jawab, serta kemampuan berpikir kritis. Nah, ke-8 butir ini perlu menjadi perhatian agar perkembangan mahasiswa dapat lebih optimal. Nah, selanjutnya bagian akhir yaitu interpretasi berdasarkan profil individu. Nah, interpretasi ini dilakukan dengan melihat langsung capaian perkembangan masing-masing individu dalam kelompok. Pada kesempatan ini saya akan mengambil contoh dari mahasiswa dengan nomor urut 38 yaitu atas nama Ika Syakira Rasya.
Nah, rata-rata tingkat capaian perkembangan ditandai dengan garis berwarna oranye yaitu 5,5. Sedangkan capaian perkembangan masing-masing aspek ditampilkan melalui diagram batang berwarna biru. Nah, berdasarkan hasil olah data mahasiswa atas nama Ika Syafia Rasyab, memiliki capaian perkembangan tertinggi pada aspek kematangan emosional dengan skor 6,2 dan diikuti oleh kematangan intelektual dengan skor 6,0 serta landasan hidup religius dan landasan perilaku etis yang masing-masing mendapatkan skor 5,7. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa ini sudah cukup matang secara emosional dan intelektual serta memiliki dasar religius dan etis yang baik. Nah, sementara itu beberapa aspek yang masih memerlukan perhatian dan pengoptimalan lebih lanjut adalah wawasan dan persiapan karir dengan nilai terendah yaitu 5,0 serta penerimaan diri dan perkembangan kematangan hubungan dengan teman sebaya dan persiapan diri untuk pernikahan dalam hidup keluarga yang masing-masing memperoleh nilai 5,2. Nilai-nilai ini berada di bawah rata-rata capaian perkembangan umum yaitu 5,5. Sehingga perlu dilakukan pembinaan dan penguatan agar aspek-aspek ini dapat berkembang secara optimal. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa atas nama Ika Syafia Rasyab menunjukkan capaian perkembangan yang baik pada beberapa aspek, terutama dalam pengelolaan emosi, kemampuan intelektual, serta landasan keagamaan dan etika. Namun demikian, beberapa aspek seperti persiapan karir, penerimaan diri, dan hubungan sosial masih memerlukan perhatian dan bimbingan lebih lanjut agar perkembangan yang dicapai dapat seimbang dan optimal secara menyeluruh. Pendamping dan strategi perkembangan diri yang tepat sangat diperlukan untuk membantu mahasiswa mencapai potensi maksimal di masa mendatang. Demikian video interpretasi hasil pengolahan data inventory tugas perkembangan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.